merindukan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar. Penuhilah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu. Ajarilah kami agar memahami menurut firman-Mu sesuai rencana-Mu. Diamkanlah suara di sekitar kami, agar hanya suara Tuhan yang kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah Tuhan, hati kami siap mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Bagaikan rusa merindukan air, seperti jiwaku merindukan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar. Penuhilah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu. Ajarilah kami agar memahami menurut firman-Mu sesuai rencana-Mu. Diamkanlah suara di sekitar kami, agar hanya suara Tuhan yang kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah Tuhan, hati kami siap mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah Tuhan, hati kami siap mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dari rumah masing-masing, karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan kita untuk beribadah bersama. Tetapi biarlah ibadah ini dipersekutukan di dalam ibadah secara online yang dipandu secara langsung dari Gedung Gereja Toraja, Bandung. Persekutuan ini kiranya tidak mengurangi makna kebersamaan kita. Ibadah akan segera kita mulai. Saya undang jemaat bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Datang ke Hadirat Tuhan.
Jemaat, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Jemaat kasih Tuhan, kita sudah melewati sepanjang minggu dalam kehidupan kita. Namun sebagai manusia seringkali kita gagal dalam mewujud nyatakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu mari dalam rendah hati kita mengaku dosa kita. Ya Bapa yang di sorga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Di dalam kasih yang teguh, telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembah kudianku dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkat. Semakin tinggi ku tempuh, semakin damai hatiku, sebab kasih-Nya yang penuh, Dia mengangkatku dari lembah kudianku dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Jemaat kasih Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan Mazmur 45 ayat 1 sampai 10 secara berbalasan. Mazmur 45 ayat 1 sampai 10. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajaku kepada Raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan. Dalam keagunganmu dan semarakmu,
Dalam semarahmu itu majulah demi kebenaran. Beri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah melengkapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Bersama-sama. Di antara mereka yang disayangi, terdapat putri-putri raja di sebelah kananmu, berdiri permasyuri, berpakaian emas dari Ofir. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Berdoa, kami bersyukur Tuhan sepanjang minggu Engkau sudah menolong kami dalam perjalanan kehidupan kami. Sampai saat ini kami masih dalam berkat Tuhan. Terima kasih hari anugerah-Mu, kami dimungkinkan bisa beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Di tengah sukacita kami menyembah Engkau Tuhan, ada kesempatan buat kami membaca merenungkan firman. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, agar firman yang kami mau baca renungkan boleh kami mengerti, kami pahami, dan menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, biar kami terberkati bersama-sama pagi ini. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan terambil hari Minggu ini dari 3 bacaan. Pertama dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 10. Pembacaan yang kedua Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Dan pembacaan yang ketiga dari Markus 7 ayat 1 sampai 8. Pembacaannya pertama Ulangan 4 ayat 1 sampai 10 akan saya bacakan. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu
yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukannya demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Amin. Bacaan kedua kita pada minggu ini diambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-27. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati-mati mukanya yang sebenarnya depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercatat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Dengarkanlah Injil Yesus Kristus yang terambil dari Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci tangan, cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mendengarkan firman, merenungkannya, dan memuliakan dalam kehidupan ini hari lepas hari. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Shalom saudaraku, ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Bacaan utama kita pagi ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 19 sampai 27. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27 dengan tema firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Saudara, sebelum jauh kita merenungkan atau belajar dari firman Tuhan ini, saya mau bertanya dulu, mana lebih mudah? Mendengarkan firman atau melakukan firman? Mana lebih mudah? Mendengarkan firman atau melakukan firman? Rasanya kebanyakan dari kita akan sepakat dengan saya kalau saya katakan mendengar lebih mudah daripada melakukan. Betul? Setuju? Amin. Ya, namun yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah mendengar semudah yang kita bayangkan atau katakan?
Apa sebenarnya definisi mendengarkan? Saudaraku, ada satu kisah, satu kali seorang anak kecil meminta ayahnya menjawab teka-teki yang diajukan. Anak memberikan pertanyaan kepada ayahnya atau memberikan teka-teki ini. Ada 3 ekor katak sedang duduk di sebuah batang pohon kayu. Seekor katak memutuskan untuk melompat turun. Berapa katak yang masih tinggal? Ayahnya tersenyum dan menjawab, tentu saja 2. Dengan gembira anak itu mengatakan, ayah salah. Seru anak itu dengan gembira sekali. Ada 3 ekor katak yang masih tinggal. Ayahnya bingung, loh kok bisa? Iya ayah, kan katak yang satu hanya memutuskan untuk melompat. Tapi belum melompat kan? Ayo. Ayah bingung. Sudah akan kasih Tuhan Yesus. Teka-teki ini sama dengan kisah nasib seekor burung di tangan anak kecil dan kakek bijaksana. Begini ceritanya. Satu hari sambil menggenggam seekor burung kecil dalam kepakan tangannya, anak ini datang kepada kakek yang terkenal baik hati, cerdas dan bijaksana. Karena setiap kali berhadapan dengan persoalan yang paling rumit atau pelik sekalipun, si kakek pasti mampu keluar dengan ide-ide yang cemerlang. Sehingga anak ini mau mencoba sang kakek. Dia datang kepada si kakek. Kakek, kata anak tersebut kepadanya, sambil bawa burung. Apakah burung kecil yang ada di dalam genggaman tanganku ini masih hidup atau sudah mati? Anak ini berpikir dalam hati, kalau si kakek menjawab sudah mati, maka saya akan melepaskan burung kecil ini yang masih hidup dalam genggaman dan bisa terbang. Sebaliknya, bila sang kakek menjawab masih hidup, maka aku akan meremukkan keras-keras burung tersebut sehingga mati. Dengan itu, kakek tua ini atau sang kakek ini akan kehilangan pamornya atau nama baiknya. Saudara, anak ini makin tidak sabar menanti karena kakek tua tersebut tidak segera memberikan jawaban. Setelah lama berpikir, sang kakek atau bapak tua itu berkata, "Nak, secara jujur saya harus katakan, saya tidak tahu apakah burung kecil dalam genggamanmu itu hidup atau mati. Itu masih hidup atau sudah mati. Namun, satu hal yang saya tahu, yakni bahwa nasib burung itu berada dalam genggaman tanganmu sendiri. Hidupku pun," dia katakan, "bagaikan nasib burung di tanganmu itu, di tangan Tuhan." Ya. Tuhan yang menentukan. Ya. Dia katakan Tuhan yang menentukan nasib saya. Saudara, anak kecil ini mundur dengan teratur alias malu karena jebakannya terhadap sang kakek untuk menghancurkan reputasi sang kakek gagal alias tidak berhasil. Saudaraku, poinnya dalam ilustrasi ini, 2 ilustrasi ini ialah perhatikan cara kita mendengar sebelum mengambil kesimpulan. Temukan dengan tepat apa yang orang katakan
Dan apa maksudnya? Karena mendengar dengan gegabah dapat mengakibatkan kesalahan serius. Apatah lagi saat membaca Alkitab, firman Tuhan yang adalah firman kehidupan, firman kebenaran. Kesalahpahaman satu kata saja bisa menyebabkan penafsiran yang keliru atau salah dan membuat kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Betul? Amin. Saudaraku, kenapa demikian? Mendengarkan sama dengan merespon atau menerima bunyi atau suara secara disengaja dan memperhatikan dengan baik apa yang dikatakan orang lain. Tujuannya adalah untuk menangkap, memahami, mengingat sebaik-baiknya apa yang didengarkan atau sesuatu yang dikatakan orang lain. Jadi betapa pentingnya definisi mendengar dalam kehidupan ini. Karena walaupun seolah-olah sepintas kita katakan mendengar itu simple, tapi sesungguhnya mendengar adalah satu pekerjaan yang tidak mudah kita lakukan. Contoh sederhana saja. Ketika ada orang berkata-kata, berbicara, betapa kita tidak dapat menahan diri untuk menyampaikan sesuatu. Ya. Menunggu dia sampai selesai menyampaikan apa yang dia sampaikan, apa yang dia perkatakan. Baik dalam persekutuan, dalam rapat-rapat, walaupun ada moderator seringkali dilanggar. Demikian juga dalam keluarga. Ya. Kenapa? Karena mendengar itu bukan sesuatu yang gampang. Itu pekerjaan yang tidak semudah yang kita perkatakan, yang kita bayangkan, yang kita pikirkan. Ya. Karena itu betapa kita sungguh-sungguh harus memikirkan secara serius tentang apa yang tentang definisi mendengarkan ini. Arti luasnya adalah usaha untuk memperoleh pengertian dengan menggunakan indera pendengaran kita dan kemampuan berpikir kita untuk mengadakan interpretasi atau tafsiran terhadap berita atau pesan yang diterima secara lisan maupun tertulis. Itu mendengarkan. Berbeda dengan kalau kita dalam gereja atau di rumah, lalu ada mobil bunyi klakson di depan, kita dengarkan, tapi tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu kita hayati, tidak perlu kita macam-macam di situ, karena kita tidak butuh. Ya, kecuali kalau mobil sang ayah datang, pasti ketahuan klaksonnya berbunyi atau mungkin mesinnya berbunyi, udah kita tahu karena tiap hari kita dengarkan. Ya. Nah, saudaraku, John Stott pernah berkata, jika Alkitab adalah pernyataan Tuhan tentang dirinya, saya ulangi, jika Alkitab adalah pernyataan Tuhan tentang dirinya, yaitu pribadinya, perjanjiannya, perintahnya, maka jelaslah bahwa melalaikan Alkitab berarti menggabaikan Tuhan. Ya, saya ulang sekali lagi. Jika Alkitab adalah pernyataan Tuhan tentang dirinya, pribadinya, ya, perjanjiannya, atau perintahnya, jelaslah bahwa melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Hanya jikalau pikiran kita menyelam dalam firman-Nya, kita dapat mengenalnya, dan pikiran kita dapat dibentuk sesuai dengan pikiran Tuhan. Itu kata-kata John Stott. Jadi tidak heran saudaraku, dalam bacaan utama kita juga, bagaimana Rasul Yakobus berusaha menyapa umat Allah, mengingatkan umat Allah untuk apa?
yang ada di perantauan. Ini 12 suku Yahudi Kristen di luar Yerusalem, yang ada di Palestina sana. Ya, ada di perantauan. Ya, sedang terserak oleh penganiayaan. Ya. Karena iman percaya mereka kepada Kristus. Ya. Yakobus menyapa mereka agar semangat dalam menghadapi penderitaan dan berbagai pencobaan yang menguji iman mereka. Agar supaya mereka memperbaiki ya pengertian mereka tentang sifat iman yang menyelamatkan itu. Dia berusaha mengajarkan praktek-praktek iman yang dalam hidup yang benar, dalam perbuatan yang baik. Kita bisa lihat dalam bacaan utama kita, pasal 1 ayat 2 sampai 4, dan bandingkan pasal 1 ayat 19. Coba kita lihat pasal 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ya, apabila kamu jatuh ke dalam pelbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu ya, berikan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Luar biasa toh. Satu nasihat yang memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada umat Allah atau orang-orang Yahudi Kristen yang sedang mengalami intimidasi, aniaya karena percaya kepada Yesus Kristus, ada di perantauan karena adanya pembunuhan Stefanus ketika itu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau dibandingkan dengan ayat 19 dalam pembacaan kita, Yakobus menyapa umat Allah di situ. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini dikatakan. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Tolong perhatikan. Ya. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Supaya apa? Supaya mampu secepatnya menyimak akan setiap berita ya, penyampaian dari seorang kepadanya. Tetapi dia katakan, lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Artinya apa di sini? Betapa pentingnya Tuhan memberikan kita indera ini, dua telinga untuk apa? Supaya kita mampu secepatnya mendengar tiap berita informasi yang disampaikan kepada kita, untuk kita menyimak secara sungguh-sungguh, untuk kita mengerti dengan jelas, sehingga keputusan-keputusan sikap yang kita ambil tidak membawa kita pada kebinasaan. Apatah lagi itu firman. Karena firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa sangat menentukan. Untuk kita renungkan sungguh-sungguh. Jadi saya katakan sekali lagi, betapa kita perlu menyimak secara saksama sesuatu yang kita dengar, kita terima dengan indera pendengaran kita, ataupun yang kita baca dengan hati kita. Karena dengan mendengar firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa tersebut, dengan akal dan hati yang terbuka, ya, akan menuntun kita kepada kehidupan yang selaras dengan firman. Sehingga kehidupan kita menjadi cermin bagi orang lain. Amin. Luar biasa bukan? Saya ulangi sekali lagi. Ya. Jika kita mendengar firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa, ya, dengan akal dan hati yang terbuka, akan menuntun saudara dan saya kepada kehidupan yang selaras dengan firman itu. Sehingga kehidupan kita akan terbentuk sesuai dengan kehendak Tuhan
dan menjadi cermin bagi orang lain. Luar biasa. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana hidup atau bagaimana menghidupi firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu itu? Ini persoalan. Dalam pembacaan kita di sini, ada beberapa hal yang saya temukan. Ada 5 hal. Yang pertama adalah membuka hati terhadap firman. Itu ayat 19. Dikatakan, saudara-saudara, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, ini yang pertama. Artinya apa? Tantangan pertama dimulai dari mendengar, terbuka terhadap firman. Kenapa? Bagaimana mungkin kita bisa melakukan firman kalau kita tidak siap mendengar, tidak siap membaca firman, jarang alias tidak mau mendengar dan membaca firman Tuhan? Mana mungkin kita bisa mewujudkan, kita mampu menikmati firman yang menyelamatkan jiwamu itu? Coba kita lihat, bandingkan dalam pembacaan kita yang pertama. Ya. Atau pembacaan kita yang pertama dalam Ulangan pasal 4 ayat 1. Ya. Ulangan pasal 4 ayat 1 dikatakan demikian. Coba kita lihat itu bagaimana firman itu yang berkuasa menyelamatkan jiwa itu. Dikatakan demikian. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Perhatikan kata-kata penting di situ. Hai Israel, orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Jadi yang pertama ini, terbuka terhadap firman Tuhan. Buka hati. Karena dengan buka hatilah kita bisa menikmati kebenaran itu. Firman yang menyelamatkan jiwa itu kita alami, kita nikmati dalam kehidupan ini. Buka hati. Ya. Janji di situ bahwa lakukan supaya kamu apa? Hidup. Kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Luar biasa bukan? Jadi hanya oleh apa? Terbuka terhadap firman-lah kita akan menikmati kegenapan janji firman yang menyelamatkan itu. Baik masa kini dan di sini maupun masa nanti pun menjadi jaminan bagi saudara dan saya. Luar biasa bukan? Bandingkan dalam Markus pasal 7, pembacaan yang ketiga kita. Dalam dialog di situ tentang Yesus menceritakan di situ, ya, bagaimana Tuhan menjawab orang banyak di situ. Tuhan perdengarkan di situ tentang Markus pasal 7. Dikatakan demikian, jawabnya kepada mereka, benarlah membuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, bukankah hal tersebut juga sering kali terjadi dalam kehidupan manusia dan kita pada masa kini? Entah takut terkutuk, entah gengsi, nggak tahulah. Yang jelas,
betapa takutnya kita untuk tidak memenuhi adat istiadat kita daripada perintah Tuhan atau ketetapan Tuhan. Betul? Amin. Contoh, Mangrara Banua. Bayangkan kalau ada syarat-syarat yang kita melanggar di situ. Oh, betapa mengerikan. Mak nenek, Rambu Solo, dan lain-lain. Bapak Ibu jauh lebih tahu lah dari saya. Saudaraku, saya tidak katakan bahwa adat istiadat itu salah atau tidak boleh. Tetapi saya mengatakan di sini, lihat teguran Yesus pada orang banyak itu. Dalam pasal 7 Injil Markus. Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-8. Iya. Injil Markus pasal 7 ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Artinya apa di sini? Seringkali kita lebih taat kepada adat istiadat manusia daripada ketetapan Tuhan yang diberikan kepada kita. Saudaraku, bagaimana mungkin kita bisa menikmati firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu kalau konsep hidup seperti itu, filosofi hidup seperti itu kita terapkan dalam kehidupan ini? Bukan teguran ini menjadi keras buat kita? Yang kedua, menerima firman dengan rela hati. Ayat 21 bagian B. Ya. 21 bagian 21. Dia katakan demikian. Ya. Menerima firman. Sebab itu buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terima dengan lemah lembut. Artinya apa di sini? Untuk seorang bisa berakar, bertumbuh dalam firman, perlu menerima firman Tuhan dengan rela hati, tidak melawan, tidak berontak, siap dikoreksi dan dinasihati oleh firman. Tapi yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, kalau ada firman yang agak keras dari mimbar, kadang-kala dalam hati kita terlintas, cocok tuh olah ko bapak itu, mama ananu. Iya kan? Bukan itu menjadi bagian kita. Kita lempar kepada orang lain. Cocok lah ko bapak ananu tuh. Cocok lah ko nenek ananu tuh. Padahal untuk kita bisa menikmati firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, kita harus rela terbuka hati menerima firman itu. Saudara, tidak heran kalau Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Dalam artian di sini apa ini? Puas secara jasmani, tetapi juga puas secara rohani. Itu kita bisa lihat dalam ayat-ayat firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8, juga dalam Mazmur 119 ayat 92, 97 sampai 100, bahkan 105, juga di Timotius 3 ayat 16. Coba saya bacakan dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8, katakan demikian. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Saya bacakan begini. Bunyi firman Tuhan kepada kita. Ya. Mulai dari ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya ayat 7. Hanya dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa? Seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu dan hambaku Musa,
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian, tolong catat, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Jadi menerima firman dengan rela hati itu bukan hanya supaya selamat di sorga, tapi di dunia ini, di sini, kini dan di sini pun akan kita nikmati ketika firman kita genapi, kita taati dalam kehidupan ini. Menarik, saudaraku. Dalam Mazmur 119 ayat 92, itu lagi sesuatu yang luar biasa itu. Ya. Mazmur 119 ayat 92 lagi begitu tegas sang pemazmur mengatakan kepada kita di situ. Ya. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, dia katakan, tentulah aku telah binasa dalam sengsaraku. Saudara kasih Tuhan Yesus. Jadi menerima firman dengan rela hati itu bukanlah sia-sia dalam kehidupan kita. Karena oleh firman itulah kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam pengharapan untuk meyakini bahwa firman berkuasa menyelamatkan jiwa di sini dan nanti. Kini, di sini dan nanti. Itu luar biasa. Ya. Kalau kita membaca lagi Mazmur 119, 57 sampai 100, luar biasa. Nanti pulang ke rumah tolong baca itu. Tapi saya tutup dengan 2 Timotius pasal 1. Pasal 3 ayat 16 itu menarik. Ya, seringkali dibacakan dari mimbar ayat ini, tapi saya kembali akan memperkatakan di situ ada 4 hal yang terjadi kalau firman itu menjadi bagian kita. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan itu di dalam Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Jadi kalau kita berdoa dengan firman, menerima firman dengan terbuka, ya, itu akan memberikan kita apa? Pengajaran yang mampu memberikan kecerahan, mampu memberikan kedamaian, memberikan ketenangan bagi kita. Ya, mengajar, menyatakan kesalahan. Apa? Kita terkoreksi oleh firman, kita buka hati kita oleh firman mengoreksi kita, sehingga kita bisa menikmati sungguh-sungguh firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa itu. Ya. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Oleh firmanlah kita bisa berjalan. Dia katakan dalam Mazmur 119 ayat 9, dengan apa orang muda melakukan kehidupannya bersih, ialah menjaganya sesuai dengan firman. Jadi kalau kita merenungkan firman, ya, menerima firman dengan rela hati, itu menarik, memberikan haluan yang pasti bagi kita dan mendidik orang dalam kebenaran. Artinya apa? Kita tidak akan sempurna lagi menjalani kehidupan ini karena Tuhan yang menuntun lewat firman dalam kehidupan kita. Yang ketiga, merenungkan atau meneliti firman Tuhan. Ayat 25 bagian A. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ya. Artinya apa? Termotivasi, siap menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Roh kita bisa menyala-nyala untuk apa? Menjadi pelaku firman. Itu kan terpancar satu kebahagiaan yang sempurna. Karena apa? Karena firman itu menjadi milik kita dalam kehidupan ini. Saudara, kita bisa lihat itu bagaimana pancaran terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan di Berea. Dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 10-11. Dia katakan demikian. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Nah, ini yang menarik. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena apa? Mereka menerima firman itu dengan
segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk apa? Mengetahui. Jadi bukan untuk baca doang, untuk menyelidiki doang, untuk merenungkan doang dan selesai, enggak. Mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi ada satu kerinduan yang dalam untuk menguasai, menikmati firman Tuhan, dan oleh firman itulah membuat hidup mereka terubahkan. Bukan lagi kuat dan gagah mereka sehingga mereka bisa berbeda dengan jemaat Tuhan di Tesalonika. Firman Tuhan katakan orang Berea lebih baik hatinya, orang Yahudi di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menikmati firman yang menyelamatkan jiwa itu. Luar biasa. Tidak heran kalau Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 3. Kamu bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dan lihat bandingannya dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Kisah tentang Sakeus tidak ada yang asing toh. Tidak ada yang asing. Tapi coba kita baca ayat yang ini. Apa namanya? Lukas pasal 10. Ya. Kita baca itu. Ayat yang 6 dan ayat yang ke-8. Apa dikatakan? Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, ketika orang mencemooh dia, apa dikatakan? Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kenapa terjadi? Karena firman yang hidup mengubah hati Sakeus. Luar biasa. Luar biasa. Sehingga tidak heran Awet Tozer berkata demikian. Membaca Alkitab bukanlah karena Alkitab itu sendiri, tetapi sarana untuk membawa manusia pada pengenalan yang intim dan memuaskan tentang Tuhan. Bahwa mereka dapat menikmati ke dalam persekutuan dengan Dia, agar mereka menikmati hadiratnya dan dapat mengetahui atau merasakan persekutuan dengan Dia, agar mereka menikmati hadiratnya dan dapat mengetahui dan merasakan secara batinnya kebaikan dari Tuhan itu sendiri di pusat hati mereka yang terdalam. Jadi dengan kita membaca bergaul dengan firman-lah, kita akan menikmati kedalaman keintiman dengan Tuhan dan merasakan pengaruh firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Yang keempat, melakukan firman dengan tekun. Ya, dikatakan demikian. Dan ia dikatakan, ya. Dan di sini ia dikatakan di sini. Dia bertekun dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ini yang keempat. Jadi kita lihat di sini, melakukan dengan tekun, bertekun di dalam firman. Jadi apa? Sungguh-sungguh melakukannya. Punya kerinduan yang dalam menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Yesus katakan yang berbahagia mereka yang melakukan firman. Mendengar firman, memelihara dalam hatinya. Ini menarik. Ya. Menarik. Jadi untuk kita bisa menikmati firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa itu, tekun di dalam firman. Tekun menikmati firman itu. Ya karena saya sudah terlalu panjang berkata-kata. Dan yang terakhir adalah mempraktekkan firman kepada orang lain. Ayat 26 dikatakan, jikalau ada seorang yang menganggap, 26-27, jika ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni ialah, ya, dan tak bercacat, ialah apa? Di hadapan Allah. Tiap minggu dan tak bercacat di hadapan Allah ialah Bapa kita ialah
mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan. Ya, kesusahan mereka. Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga, supaya menjaga dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Berarti apa di sini? Dalam praktek kehidupan firman Allah, kita tidak hanya berkata-kata, tapi kita harus menjadi pelaku firman. Sehingga kesaksian kita, integritas hidup kita, terbaca oleh orang sekitar kita. Itu yang menarik buat kita. Sehingga kesimpulan kita di sini, bagaimana menghidupi firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Yang pertama adalah membuka hati terhadap firman. Itu yang pertama. Bisa kita lihat dalam ayat 19. Yang kedua, menerima firman dengan rela hati. Jadi bukan mengeraskan hati. Yang ketiga, merenungkan, meneliti firman Tuhan. Yang keempat, bertekun dalam firman atau melakukan firman. Yang kelima, mempraktekkan firman dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus berkata saudara. Amin. Mari kita ambil satu dulu sejenak. Terima kasih Tuhan, kebenaran Tuhan sudah kami renungkan. Apa yang sudah Engkau sabdakan bagi kami lewat hamba-Mu ini. Biarlah boleh menjadi bagian tiap saudaraku Tuhan. Hamba sudah berhenti dalam keterbatasanku Tuhan. Roh Kudus terjemahkan lebih jauh. Sehingga tidak ada seorang pun kembali dengan sia-sia. Tapi menikmati kebenaran Tuhan. Yang boleh kami renungkan bersama pagi ini. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari dengan semua orang kudus kita mengaku pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Nas persembahan minggu ini diambil dari Mazmur 45 ayat 18. Aku mau masyurkan namamu turun-temurun, sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Persembahan kita dapat kita salurkan melalui rekening jemaat ataupun QR code yang tampil di layar dan juga pada warta jemaat. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan 3, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku memuliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjelma. Ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak kuingat lagi lautan kasih-Ku Mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang menyembah Tuhan pagi ini. Mengangkat syukur kami untuk kebaikan Tuhan yang sudah menuntun kami sepanjang minggu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami menaikkan syafaat kami, bersukacita bersama-sama dengan ketiga saudara kami yang berulang tahun sepekan. Christian Nathanael Bura 30 Agustus, Gantarini Riana Penanangan 31 Agustus, Susana S. Palamba 31 Agustus, bahkan mungkin ada Bapak Ibu Saudaraku yang berulang tahun sepekan ke depan, yang berulang tahun pernikahan. Bersyukur bahwa Tuhan sudah peliharakan sepanjang tahun yang dalam kehidupan mereka, dalam perjuangan hidup. Harapan kami Tuhan yang sama akan menuntun, memimpin mereka kembali dalam perjalanan kehidupan mereka, baik pribadi, juga dalam rumah tangga mereka, sehingga sukacita melimpah senantiasa mereka rasakan di dalam perjalanan kehidupan ini. Kami juga menyerahkan Tuhan agar untuk jemaat-Mu Tuhan di tengah-tengah tantangan kondisi yang ada sekarang ini Tuhan, satu sisi kami bersyukur bahwa pandemi COVID sudah levelnya turun. Kami berdoa supaya terus-menerus berkat Allah tercurah sehingga semakin hari leluasa kami bisa menikmati kebebasan karena terlepas dari tekanan pandemi COVID yang tetap ada di tengah-tengah negara bangsa kami.
Ke dalam tangan kau menyerahkan umat-Mu dalam berkarya, baik di rumah maupun di luar rumah. Berkat Allah boleh tercurah bagi mereka. Jagai mereka Tuhan, sehingga masing-masing aman dalam berkat-Mu dan pertolongan Tuhan. Demikian anak-anak kami kalau harus tetap belajar dari rumah mereka masing-masing secara virtual. Berikan mereka hikmat bisa mengerti setiap pelajaran mata kuliah mereka terima lewat virtual, supaya mereka boleh terlengkapi dalam hikmat Tuhan, dalam pertolongan Tuhan untuk menata hidup dan masa depan mereka. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan dalam perjuangan mereka sekolah dan perkuliahan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dalam perjuangan iman, perjuangan hidup mereka. Tuhan peliharakan terus supaya di tengah-tengah tantangan yang ada tidak kehilangan pengharapan kepada-Mu Tuhan, karena kami punya Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa boleh menggembalakan kami di dalam perjalanan kehidupan ini, meletakkan pengharapan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati. Demikian kami berdoa juga untuk sudah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami menjadi berkat dalam wadah pelayanan kami Gereja Toraja Jemaat Bandung. Berkati berkat yang masih ada pada kami, mampukan kami mengelolanya dengan baik, dan juga berkati sumber-sumber berkat yang boleh di mana kami berkarya bersama-sama mendapatkan berkat daripada-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami. Peliharakanlah para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, petinggi negeri kami, dari pusat sampai ke daerah. Berikan mereka hikmat dalam mengemban tanggung jawab mereka memimpin negeri ini, sehingga boleh sungguh-sungguh oleh pertolongan Tuhan dapat memimpin dengan baik, dan rakyat bisa menikmati kepemimpinan yang benar dari para pemimpin kami. Terutama Tuhan dalam kebijakan mengambil keputusan dengan mengatasi pandemi COVID yang ada saat ini. Terus berikan hikmat dan boleh bekerja sama dengan semua mereka-mereka yang ambil bagian dalam mengangkat tanggung jawab ini, termasuk rakyat Tuhan, bisa bersinergi dengan pemerintah, boleh menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga secepatnya pandemi COVID bisa hilang dari negara bangsa kami ini, bahkan dunia. Ke dalam tangan kami menyerahkan akan pemerintah kami. Demikian siapa ada di mana kami beribadah, diberkati lembaga ini menjadi berkat terus dalam membina para calon-calon perwira di sini. Berkati komandan, wakil, dan juga semua staf yang ada dalam lembaga ini. Boleh sungguh-sungguh dipeliharakan Tuhan dengan semua keluarga yang ditempatkan di sini untuk mengelola lembaga ini. Boleh terus menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi calon-calon perwira di sini. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu yang boleh mendampingi hamba dalam pelayanan, majelis jemaat, anak muda-Mu, kantoria, pemain musik, bahkan tim multimedia yang boleh mendampingi hamba dalam pelayanan. Berkati kembali semua jerih lelah, sehingga kami boleh merasakan terus pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan pelayanan kami dan semua program kerja ke depan. Tuhan tolong kami dalam pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bagi banyak orang, dan menjadi kepujian bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan doa kami karena kami sudah berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membangun
Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, ini doa kami Tuhan, dengarkanlah doa kami.
Saudara, pergilah, saksikanlah kuasa Yesus yang menyelamatkan jiwamu dan sesamamu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus, Tuhan agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Engkau kekuatan dan perisaiku. Saudara, sampai sekian ibadah kita, ingatlah firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Pergilah, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap semangat. Shalom.